podcast dari Perpustakaan UM Surabaya. Perdana nih launchingnya ceritanya. Hari ini kita mengangkat tema tentang cara penulisan karya ilmiah, di mana di keputusan rektor baru-baru ini karya ilmiah itu yang semulanya skripsi sekarang sudah berganti menjadi artikel. Nah, dengan narasumber kita yaitu Bu Penny Cahya Kartika MPD, lulusan lulusan S2. Oh, dari sini Bu? Iya, Alam di sini. Oh iya, satu S2 di sini. Oh gitu, betah ya Bu ya di sini. Kalau kan kita ini nulis tentang jurnal ya Bu ya. Ini teman-teman ini barangkali juga perlu tahu tentang strategi mencari referensi terpercaya untuk menulis artikel. Nah, ini gimana? Strateginya seperti apa? Oke, Mbak Putri ya. Kita bicara strategi gitu ya. Yang namanya strategi itu kan suatu cara yang strategis begitu ya. Kata kuncinya di sini kan menuliskan artikel ya. Nah, suatu artikel itu kan sifatnya artikel ilmiah khususnya itu kan suatu hasil penelitian. Tentu saja kalau mencari referensi itu harus sesuatu yang sifatnya itu yang pertama pasti terpercaya. Terus ada kredibilitasnya. Kemudian sumbernya itu diterbitkan atau dipublikasikan yang jelas, misalnya dari lembaga tertentu ya, misalnya universitas, lembaga penelitian gitu. Terus banyak hal Mbak, apalagi kalau semakin kesini eranya digital, jadi referensi untuk suatu tulisan artikel itu tidak lagi dari buku saja, dari suatu yang cetak saja, full hard gitu ya, di paperless sekarang ya. Iya. Kalau digital itu ya banyak lah, pokoknya itu tadi harus jelas publikasinya, siapa yang mempublikasikan, nah itu juga sudah harus jelas gitu sih kurang lebih. Terus dari langkahnya kan biasanya kalau kita nulis artikel itu kan mencari ide ya kan. Kali Bu Penny punya tips nih untuk cari ide itu apa sih? Oke, ini ide mereferensi atau mencari ide untuk mulai menulis artikel? Ide referensi. Oh, ide referensi. Jadi begini, setiap orang yang mencari referensi itu pasti sudah punya gambaran kira-kira aku akan menulis apa ya. Nah, misalnya yang pertama itu menulis bidang apa dulu gitu. Kalau Mbak Putri misalnya bidangnya apa nih? Kalau saya bidangnya Contoh aja. Perpustakaan sih. Aduh, perpustakaan apa ya? Misalnya literasi ya, atau literasi numerasi gitu ya. Untuk siswa sekolah dasar misalnya gitu ya. Berarti kita ambil kata kuncinya dulu. Kalau tadi saya kan bicaranya dari sumber yang terpercaya. Misalnya kita ngambilnya itu di Google Scholar, itu yang paling gampang ya, paling mudah. Nah, kata kuncinya itu tadi Mbak. Jadi penelitian ya di bidang literasi, numerasi, sama tadi di pendidikan usia dini misalnya atau pendidikan dasar begitu. Nah, nanti larinya ke sana. Nanti akan ditawarkan banyak. Kalau di Google Scholar ada platform yang lain Mbak. Contohnya ada Scopus. Nah, itu juga beda Mbak. Kalau Scopus itu kan menawarkan beberapa jurnal baik nasional maupun internasional ya. Kalau Google Scholar itu bukan cuman jurnal saja, tapi ada yang lainnya begitu yang ditawarkan di Scholar gitu. Yang lain itu seperti mungkin biasanya paper. Iya, skripsi, disertasi, tesis gitu. Ada juga yang web, misalnya web dari lembaga mana begitu ya, atau instansi mana itu yang bisa diambil sebagai referensi. Lalu yang ketiga, Bunda ini punya nggak tips cara mengatasi kebuntuan atau writer's block? Ini kebuntuan ini kebuntuan tidak punya ide pada saat mengerjakan atau gimana? Kebuntuan saat kita udah nyari di Google Scholar, tapi ternyata
yang kita maksud itu nggak ketemu gitu, terus Oh, iya. akhirnya harus kemana gitu ya caranya. Kan tadi berangkatnya dari kata kunci ya. Iya. Misalnya ini saya mencari satu apa namanya teorinya atau satu kata lah begitu. Terus ini kok nggak ada ya, aku cari. Bisa jadi kata itu merupakan turunan Mbak dari ilmu yang sebelumnya. Nah, misalkan ya, terapannya misalnya begitu. Nah, jadi orang yang meneliti itu sebenarnya juga harus belajar sejarah dari suatu teori itu sendiri, gitu Mbak. Saya nggak bisa bilang ya, mungkin saya bilangnya misalnya di bahasa Indonesia ya, Iya, misalnya awal enggak. linguistik begitu ya, Iya. terus nanti ada terapannya itu kan ada namanya kinolinguistik, berarti gen sama linguistik. Gen itu berarti ada hubungannya dengan gen yang kesehatan ya, linguistik ya bahasa. Oh berarti belajarnya dari linguistik dulu, dari ilmu gen dulu, karena itu suatu terapan. Nah ilmu yang lain juga gitu. Ya. Kalau misalnya membuat kayak mind mapping gitu gimana? Mind mapping Oh, keraka metadata oh gitu ya, ya. semacam itu gimana bisa juga? Orang yang membuat artikel ilmiah itu kan memang peneliti, ya peneliti hasilnya dituliskan pada sebuah artikel. Sebenarnya harusnya dia punya itu. Nah, misalnya dia cakupan fokusnya meneliti apa, kemudian dia isolidanya itu teorinya pakai apa. Nah setelah itu dari situ kemana lagi sampai akhirnya nanti hasilnya ditemukan jawaban dari fokus penelitian itu tadi. Harusnya dia punya atau kerangka berpikir dalam meneliti gitu. Ya. Ya, itu harusnya ada. Walaupun misalnya nih Mbak ya, mohon maaf nih, bikin artikel dari penelitian ini hanya untuk ikut seminar aja. Nah, sebenarnya itu juga sebenarnya seni meneliti, walaupun bikin artikelnya cuma 2 hari, 3 hari, ya kita nggak tahu ya Iya. ini validasinya berapa, Iya. terus keberhasilan dia tulis artikel itu sebagai bentuk penelitian itu valid nggak gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Oke, ini sebelum pertanyaan terakhir nih. Oh iya ya. Tips untuk mengolah kata atau referensi agar tidak terkena plagiarisme. Oh oke. Ini kan kalau referensi itu berarti mengutip. Iya. Nah, kutipan itu kalau teorinya ada 2 kan, kutipan langsung dan tidak langsung. Ini teorinya Mbak. Iya. Kalau kutipan langsung itu ya copy paste, dalam artian kan cuma ngambil kemudian dipindahkan. Nah itu Iya. kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung itu kutipan yang dibaca dulu oleh peneliti, kemudian dicerna ini maknanya apa, kemudian dituliskan kembali. Nah itu pun juga dibagi lagi, ada yang sifatnya panjang, ada yang sifatnya pendek. Kalau yang sifatnya panjang dan pendek itu tergantung dari banyaknya kata atau kalimat yang diambil. Untuk menghindari yang bagus adalah kutipan tidak langsung, mau panjang mau pendek. Karena orang kalau kutipan langsung itu kan gampang, dia tinggal pindah aja. Iya. Padahal proses berpikirnya peneliti itu ketika dia memahami kutipan itu, kemudian memindahkan ke dalam bahasanya tanpa merubah artinya, itu mengurangi plagiasi, plusnya makin nambah gitu. Kita proses berpikirnya. Iya. Nah itu, cuman kadang-kala saya nggak menyebutkan ya mau itu dosen, mau itu guru ataupun mahasiswa, paling gampang memang kutipan langsung. Tapi nilai plusnya itu tadi malah nggak dapet. Iya. Kan karena kan tinggal kopas aja. Iya, akhirnya kena itu tadi Mbak plagiasi. Tapi kalau misalnya di arti dengan parafrase gitu. Iya, jadi kutipan yang nggak langsung itu kan parafrase. Iya. Dicek plagiasi, udah saya parafrase kok masih kena juga. Iya. Tapi kan tadi ada proses berpikirnya, yang penting nggak merubah makna. Sehingga seseorang yang akan kembali memparafrase itu menurut saya akan lebih canggih lagi karena sudah memahami makna yang dikutip itu tadi. Jadi istilahnya tipsnya tuh kalau saya ngambil kesimpulan mulai dari kalimat yang langsung awalnya dari sumbernya itu kita olah menjadi kalimat tidak langsung ataupun sebaliknya. Ya, Begitu ya. Terus mau ditambahkan kata yang penting tidak menghilangkan dari apa yang dikutip itu tadi. Iya. Satu lagi Mbak, biasanya itu begini. Biasanya orang mengutip itu kan hanya mengambil saja. Iya. Kayak begini nih, ada penelitian A, gitu ya, penelitian A dengan judul yang hampir sama. Kemudian kita neliti yang hampir sama.
kadang itu kita hanya mengutip itu diartikan kayak memindahkan dari suatu tulisan ke tulisan kita supaya kita kutipannya banyak. Iya. Kutipan banyak. Iya kan banyak. Iya, keren gitu. Iya. Tapi sebenarnya maknanya bukan di situ. Kenapa sih kita mengambil kutipan dari peneliti lain? Supaya hasil penelitiannya, hasil ya Mbak ya, hasil. Bukan tulisan yang dikutip, hasil penelitian dari beliaunya itu bisa kita terapkan ke penelitian kita supaya karena relevan itu tadi. Jadi bukan misalnya mengutip satu teori yang sama, buat apa? Yang kita butuhkan sebenarnya hasil. Ya. Nah, itu kadang kelirunya itu di situ. Tapi ya nggak salah juga sebenarnya kalau namanya juga ngutip ya. Nah, tapi kalau misalnya lebih fokus lagi, lebih maksimal lagi kalau yang dikutip itu hasil penelitian supaya relevan. Jadi istilahnya menambah pemahaman lah tentang suatu penelitian itu tadi ya. Iya. Gitu kan. Memperkaya lagi dari yang sudah diteliti sebelumnya, diperkaya lagi. Biar update kan. Iya, biar sesuai dengan perkembangan. Iya. Oke. Ini sudah 11 menit berlalu nggak terasa ya Bu ya. Kalau ngomong itu nggak terasa. Iya, kalau cerita itu diskusinya seru banget. Iya. Saking serunya kita diskusi sampai nggak terasa sudah mau 15 menit berlalu. Ini yang terakhir nih, barangkali Bu Beni punya pesan khusus yang mau disampaikan kepada para pendengar untuk apa ya, strateginya, langkah-langkahnya itu apa, misalnya kesimpulannya dari diskusi kita hari ini. Jadi strategi Iya, bagaimana cara kita mendapatkan referensi ketika kita mulai menulis artikel. Yang pertama, kita harus sadar dulu apa maksudnya sadar. Kita sadar loh kita menulis bidang apa, judulnya apa, kata kuncinya apa, sehingga mau di platform manapun kita pakai kata kunci itu. Iya. Kecuali kasus khusus yang tadi, misalnya kok menemui kebuntuan ya, berarti kita harus belajar dari induk teorinya itu yang mungkin kita nggak tahu. Nah itu jadi pertama sadar dan mengetahui kata kunci. Yang kedua, ambillah referensi dari plafon kalau digital ya yang jelas. Misalnya itu tadi Google Scholar, Scopus begitu ya. Jangan ambil sembarangan gitu ya. Lebih bagus lagi kalau yang kita ambil adalah hasil penelitian atau artikel yang sudah terpublish oleh lembaga atau instansi yang terpercaya. Nah, terus yang ketiga, kalau misal jangan lupa, biasanya kalau sudah kita ambil, kita semangat ya, lupa tidak menyantumkan di pustakanya. Iya, sumbernya nggak dicantumkan. Terus biasanya sekarang memanfaatkan apa itu namanya, ada Mendeley dan juga ada yang lain ya. Jadi itu memang tidak bisa dibohongi gitu loh Mbak. Kalau manual mungkin yang dulu ya, yang zaman dulu lah gitu ya. Manual tuh mungkin iya, jadi kevalitannya itu nggak bisa. Jadi itu tadi lah. Ada 3 tips ya. Yang pertama sadar tentang materi penelitian, yang kedua ada ambil sumber referensi yang terpercaya dari plafon yang jelas, dan yang terakhir adalah mencantumkan sumber-sumber yang diambil. Saya tambahin Mbak, yang terakhir. Yang tadi biar nggak kena plagiasi. Iya. Jadi jadi kita mengutip tidak langsung, dalam artian apa yang kita kutip dari hasil referensi itu sebaiknya tidak dikutip langsung, tapi diubah atau bahasanya Mbak Putri tadi diparafrase. Iya. Nah itu juga penting, hindari plagiasi, terus memperkaya pola pikir penulis artikel itu sendiri. Kalau menurut saya sih tidak hanya memperkaya pola pikir sih, tapi juga sekaligus pemahaman. Iya. Jadi kita semakin paham temanya yang kita ambil ini seperti apa, alurnya seperti apa, terus akhirnya kita olah dengan bahasa kita sendiri. Terima kasih banyak Bu Beni atas kehadirannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekian teman-teman dari sini tema yang tentang strategi mencari referensi terpercaya dari perpustakaan. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.